Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai saja. Eh, Minggu lalu itu kita langsung 2 kali pertemuan ya. Nanti untuk masalah apa namanya presensi, biar saya memberikan komentarnya. Dan juga untuk komentar di eh, portal itu tidak saya tutup komentarnya. Jadi nanti kalau ada yang kelewat saya berikan presensinya, nanti kalian tinggal berkomentar aja di portal, itu jaga-jaga gitu ya. Nah, sekarang kita di pertemuan 11 ya, ke 11. Nah, untuk materinya nanti kalian ambil aja yang ada di Google Drive ya, baik itu rekamannya ataupun nanti dari PowerPoint-nya. Nah, PowerPoint juga saya ambil dari yang dari bentengnya langsung gitu. Nanti bisa langsung aja lihat lebih jelasnya di benteng langsung, atau nanti kalau mau tanya-tanya silakan boleh tanya ke saya mengenai Microsoft. Nah, rencananya hari itu saya mau review desain yang di UTS, tapi saya lupa desainnya itu ada di komputer kampus. Jadi mungkin nanti minggu depan. Nah, sekarang kita balik dulu ke yang minggu lalu ya, kelanjutannya itu di maksud stability. Nah, saya buka coba share screen. Ini saya share screen by screen ya. Jadi kalau nanti saya pindah-pindah tempat tuh nanti bisa uh, lihat ya. Nah, kemarin kita buat misalkan kalau ini nanti labu di kapal, itu ya. Nanti kalau kita mau bikin kapal bakerir, kalau kapal bakerir kan biasanya dia ada hoppernya ya. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Nah, kan gini ya. Nah, bagaimana caranya kita membentuk tangki yang eh, ada nih, itu yang seperti ini tuh gimana bentukannya? Karena kalau kita dimaksud pasti tangkinya bentuknya kotak. Apakah nanti begini atau begini, nggak mungkin nanti begini. Nah, untuk membuat tangki yang seperti itu kita desain dulu tangkinya di maksud modeler. Nanti kita bikin desainnya di maksud modeler, terus kita masukkan ke dalam maksud apa namanya stability-nya. Cuma nanti ada settingannya sedikit. Nah, di situ sambil nanti kita belajar tentang stabilitas ya, hitung-hitung sekalian apa namanya tugas desain kapal 3 langsung kita belajar mengenai stabilitas. Nah, caranya ya kalian buka dulu mana desain yang mau didesain. Ya, kita buka aja surface lalu add surface, pilih yang default. Data frame of reference pindahin dulu semua ke 0. Oke, sudah clear. Lalu di render. Nah, nanti ini anggaplah sudah jadi satu desain kapal. Misalkan Bakherir atau apapun. Terus kita mau ini apa namanya ada eh, kopernya itu ya. Kayak di kapal Bakherir yang atas atau yang eh, side tanknya itu ya, yang bawah. Nah, itu bisa kita desain ya pakai desain tambahan. Boleh pakai ini lagi, surface default lagi gitu ya. Cuma kalau ini lebih lama bentukannya, kalau saya pakai surface tambahan. Nah, ini kita lock dulu. Oke, kita lock. Kita masukkan surface-nya. Surface, add shape, add surface. Pilihnya bisa section, water plan, atau batok. Ya, saya pilih water plan. Kita ke atas. Ini dilebarkan terlebih dahulu. Ya. Terus ke body plan saya mau tambahkan apa namanya
kontrolnya, ya, kontrolnya. Ini kita cepat saja ya. Ini tingginya kan 5 meter, disamain kayak tinggi kapalnya. Nah, oke. Nah, dari sini tinggal kita bentuk mau kayak apa bentukannya. Dinyalakan dulu netnya. Nah, kalau tidak dinyalakan nanti yang hanya yang ini aja yang berubah. Tapi yang bagian depan, nah tuh, bagian apa namanya, yang tidak tersentuh net dia tidak berubah, tuh kan. Jadi hanya satu ke bawah. Kalau kita nyalakan netnya, itu nanti semua akan berubah ke bawah dua-duanya tuh rata. Nyalakan netnya, ini tadi kita bentuk sesuai yang digambar tadi ya. Nah, nanti ukurannya bagaimana ya? Ukurannya nanti lihat ke desain kalian di apa namanya di GE-nya ya, seperti apa bentuknya, ukurannya gitu ya. Disesuaikan. Nanti ada satu settingan yang harus diklik. Nah, jadi kompak gitu ya. Oke. Oh, salah. Ini ke sini. Ke sini, ini ke bawah. Nah, kan kurang lebih seperti ini ya. Tinggal ininya nanti dikompak lagi. Ini di blok. Oke. Ini di blok. Nah, kita namakan dulu yang atas ini side tank misalkan gitu. Jadi name kita namain side tank. Nah, tinggal kita rapihkan, kita geser. Ini kita samain offsetnya ya. Mungkin ini kalian sudah mengerti ya. Kita samain aja, bikin aja 6 meter. Nah, ini kan udah terbentuk ya, thread ya. Ini untuk yang side tank kita lock dulu. Nah, kita lanjut lagi bikin hoppernya nih yang bawah. Surface terus surface lagi, pilih yang water plane, kita buat dia lebar lagi, terus kita tambahkan lagi ininya apa namanya, titik-titiknya, tingginya kita buat 0 karena satu lagi kita mau buat dia di bawah. Ini kita bikin desain dulu nih. Kita buat aja tingginya 1 meter ya, misalkan double bottomnya 1 meter. Ini offset. Di ini dulu ya, apa namanya? Nah, kompak dulu di sini. Lebih baik ini di apa namanya? Dilebarkan ke bawah. Nah, ini kan klik ini, klik bawah, kompak, klik yang depan ya. Nah, bawah, kompak. Tinggal kita membentuk dia sesuai bentukan yang kita inginkan. Oh, nyalain netnya lagi agar depan belakang ikut bergerak. Ya, itu buat 1 meter. Ini kita geser. Ini kita. Nah, misalkan gini, ya. Ini agak turun sedikit 0,7. Nah, ini kita namain hopper, ya. Di name hopper tank. Oke, mau di lock semua juga boleh. Nah, sudah jadi.
Nah, tinggal dari sini kita save, kita masuk ke dalam eh, stability-nya. Tadi kalian ini di save dulu ya, di save di mana di desktop ya, di save as kalian namain. Oke. Nah, nanti setelah kalian save, sebelum kalian save saya lupa, ada yang disetting dulu di dalam modelernya. Di mana? Di sini. Bisa di assembly lainnya di sini. Ininya use-nya structure untuk side tank dan untuk water plane-nya bisa di sini sama aja. Ini halnya diganti jadi structure, internal structure. Nah, structure. Ya, jadi gambar berubah tuh ya, kayak tangki gitu ya. Nah, kalian save as, kalian simpan ya. Nanti di dalam Microsoft Stability-nya kalian buka desainnya. Jadi saya sudah buat seperti contoh yang tadi. Dibuka aja langsung gambarnya. Nah, ini calculate new section, ini medium ya. Ini kalau ada trim atau pakai skin, ini medium. Select surface default ya. Nah, yang tadi yang dalam structure dia nggak terlihat karena di dalam internal structure. Nah, ini ada water plant. Ini tadi saya belum namain, Pak. Nanti fungsinya untuk apa yang kita lihat. Jadi nanti namanya beda. Ada yang side, ada yang hopper tadi ya. Nah, yang P dia menandakan port side. Artinya dia di sebelah kiri. Yang tidak ada tanda P-nya dia starboard. Dia bagian kanan. Nah, bagaimana cara membentuknya? Sama. Usahakan ini di tank calibration, ini di apa? Tank calibration-nya di sini ya. Room definition window-nya. Ini klik sini atau CTRL-A. Nah, kita buat aja yang bawah dulu fresh balas water tank misalkan itu atau apa ya itu taki balas ya, silakan mau Indonesia mau Inggris silakan. Ini tipenya B, oke. Afternya saya buat 8, ini saya buat 12, portnya mau saya buat 6, starboardnya saya buat 6, ini saya buat topnya 1. Nah, sekarang kita lihat seperti apa tampilannya. Ini belum di running ya. Nah, seperti ini. Kalaupun nanti ini di running, nah, kalaupun nanti ini di running ya, kita running dulu. Nah, kita lihat ke dalam bentuk. Nah, bentuknya seperti ini kan biasa. Semeter ini sekian sekian mengikuti bentuk bodinya nih dari atas samping begini, atas begini itu ya. Nah, sekarang nah terus tadi bagaimana dengan bentukan yang sudah dibentuk? Caranya gimana agar dia berbentuk hopper seperti kapal Black Carrier? Nah, dari sini. Ini kita mainkan boundary surface-nya. Klik 2 kali. Nah, yang bawah itu di sini. Nah, pilih ini ya. Klik OK. Terus di running lagi. Kalau sih bukan yang bawah, tapi dia yang di atas posisinya. Coba-coba aja. Sebentar. Misalkan ini 2 meter. Nah, nanti fungsinya boundary surface itu artinya sudah ada apa namanya boundary-boundary-nya. Nah, gini. Tadi karena 1 meter tuh dia tidak tidak apa namanya tidak tingginya masih kurang karena 1 meter masih di sini. Kalau 2 meter, nah ini boundary-nya pembatasnya. Artinya ini tadi di 3 kita buat aja ini di 3 meter. Ininya tadi yang ini bawah.
Terus untuk bentukan atasnya gimana? Sama, kita buat juga di sini salah saya. Nah, kita buat juga balas water tank, misalkan balas ini 8, ini 12. Cuma balasnya dia di atas ya. Ini 6, ini 6, ini 6. Nah, ini yang di atas. Oke. Kalau kita running, biasanya kalau gagal berarti atasnya itu harus ditutup dulu. Nah, gagal nih. Berarti atasnya itu harus total berhasil. Nah, jadi ya seperti ini bentukannya. Cuma ini nggak kelihatan ya. Nah, ya gini kan bentukannya itu. Nanti di sini bisa kelihatan PCG LCG-nya. Bentar ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentukannya ya. Nah, ini yang tangki hoppernya. Untuk hasil di sini summary-nya ya, BWT yang di atasnya. Nah, oke. Ya, nanti kalau untuk bentukan yang lain silakan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam stabilitas. Nah, stabilitas di mana? Dia di sini di large angle stability. Nah, sebelum masuk stabilitas itu kita desain tangki dulu. Desain tangki selesai, masuk ke large angle stability, ini ganti load case. Nah, kalian klik ini nanti yang barunya akan muncul semua yang sudah dibuat ya. Ini 100% aja. Oke. Nah, yang apa yang sudah dibuat di dalam tank calibration itu akan muncul semua di dalam sini, di dalam apa namanya broadcast window ya. Jadi ada BWT, nanti misalkan kalau kalian bikin FOT ada FOT, kalian bikin LOT ada LOT dan lain sebagainya. Nah, nanti apa yang dimasukkan di dalam blood angle stability itu ada LWT, ada DWT. Nah, DWT sebagian besar nanti sudah semua di tangki-tangki. Tinggal nanti yang lainnya apa? Berat awak kapal, berat barang bawaan, dan lain sebagainya dimasukkan. Kuantitinya berapa, unit masnya berapa, ya. Nanti volume dengannya akan mengikuti. Nah, dianggap bahwa nanti semua tangki sudah dibuat di sini. Kalau ini yang sebelahnya ini dia buat damage stability ya. Ini damage stability. Nah, kita belajar yang intake stability-nya aja yang di sini ya. Nah, cuma nanti ini nanti jangan di apa namanya dihapus ya semua. Nanti kalau kita running dia akan kehitung juga soalnya. Oke. Untuk menambahkan bisa di sini itu ya, atau bisa pakai shortcut seperti RFA. Misalkan kita mau nambah awak kapal. Nah, awak kapalnya ada berapa? Ada 12. Satu orangnya berapa? Misalkan 75 kg, 0,075. Nah, 0,75 dikali 12, 0,9 ton. Ini satunya dalam ton ya. Unit mass ton. Nah, ada awak, ada apa lagi? Barang bawaan misalkan. 12, karena awaknya 12. Barang bawaannya misalkan 15 kg. 15 ya, satu awak. Nah, ini ada semua nih. Leg shift-nya berapa ya? Kalau kita lihat nanti di sini data bukan leg shift ya, displacement. Kalkulasi udah cantik. Dia displacement-nya 853 ton, 853 ton. Nah, karena ini balas itu kan ketika berlayar tuh nggak dipakai. Nah, sekarang kita anggapnya ini fresh water. FWT aja itu biar ini. Oh, dari sini salah saya. Saya ganti dulu jadi fresh water. Yang bawah mungkin saya ganti jadi bahan bakar, yang atas saya ganti jadi fresh water. Oke.
Oh, ini ganti jadi ini. Salah saya. Eh Tank calibration dulu. Nah, ya, sudah. Ini namanya FOT. Ini namanya FWT. Nanti hasilnya akan muncul di sini seperti biasa. Nah, soundingnya ya. Nah, nah sekarang eh untuk apa namanya? Ini total massnya masih 45 ton. Nanti mesti diisi like ship-nya. Nanti ada like ship itu kan LWT. LWT itu ada apa aja? Ada mesin, lagi banyak misalkan jangkar, ya mungkin permesinan, nanti ada outfitting dan lain sebagainya. Nanti kalian isi semua di situ, ya. Nanti kalian isi, lalu apalagi yang mesti diisi? Ada yang namanya PCG dan LCG. Nanti kalau di stabilitas itu kalian belajar yang namanya LCG dan PCG. Nah, kalau untuk tangki itu LCG PCG-nya sudah diketahui langsung otomatis. Ini, nah ya, ini FWT. Long arm di sini LCG, ini vertikal PCG. FWT itu long armnya 10 meter, ya 10 meter dari AP gitu ya. Jadi titik beratnya dari AP ini 10 meter ya di tengah-tengah. Nah, ini FOT ya. Nah, dari zero point. Nah, untuk si FOT dia PCG-nya 4 meter ya. Nah, kan FOT ini di atas ya. Nah, 4 meter dari baseline di sini. Dan LCG-nya sama 10 meter. FOT yang harusnya FWT yang di atas, nggak apa-apa kembali. Nanti ini kalian isi berapa mesin ya. Nanti tinggal di running ya. Ini pilih large angle stability, terus di running. Nanti akan muncul hasilnya di sini. Inilah kurva stabilitasnya. Nanti yang belum disetting dulu di sini. Dianalisa heelnya itu 90 derajat, stepnya 10 from 0. Ini bisa sabot, bisa pause. Nah, inilah kurva stability-nya. Untuk ngecek standarnya gimana? Dia ada di sini, nanti dibuka di Word-nya. Nah, ini ya. GM minimal itu 1,5 meter, GM dia 4,6. Nah, ini memenuhi. Pas, ya. Itu. Nah, sekarang untuk kriteria stabilitas sendiri di mana adanya? Bisa nggak dipakai? Bisa di sini analisa kriteria. Kriteria stabilitas yang kita mau pakai itu yang mana? Ini cuma satu. Ya, sebenarnya banyak tuh. Oh ya, kita di sini parent kriteria, kita ke GZ curve kriteria. Nah, ini ya, value GM, value GZ, value max GZ, terus angle max GZ, terus eh GZ area. Nah, ini ada yang monohull, ada yang multi-hull ya. Nah, ini di record and close sudah bisa. Atau nanti mau di running lagi bisa. Nah, ini kurva GZ-nya ya. Hasilnya dia di sini tuh ya. Ini pas semua ya, memenuhi. Tuh ya. GZ-nya memenuhi ya. Value max GZ 1,7, dia 2,07. Angle maksimum di sudutnya itu harus 25 derajat, dia 63 derajat. Area minimal 3,15, dia 3,9, dia memenuhi. Nanti ngecek ini. Kalau tidak memenuhi nanti dia file.
Artinya kalau nanti tidak sesuai kriteria dari IMO, dia akan fail. Nah, untuk lebih lanjutnya, nanti kalian bisa melihat contoh-contoh yang sudah ada di sini. Ini close saja. Waktu itu saya udah pernah ngasih contoh ya. Mana ya? So, nah, misalkan ini. Oh, ini save change. No. Nah, kalau dia sudah ada hitungan, klik sini. Ya, ini oke. Kemarin kan kita udah belajar bikin tangki-tangkinya ya. Nah, nah ini kayak void, sludge tank itu gimana? Itu ngikutin dari GA-nya. Karena kan ini udah ada GA-nya, ini punya mahasiswa, saya ambil ya, saya buatin lah di GA-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Yang lain, ya, sini. Nih ya. Ada APT, ada FVT, ada WBT, water ballasting 7 ya. Di running aja di tank calibration dulu. Nah, kalau ruang muat nanti tipenya jangan tank tapi kompartemen, kompartemen ya. Terus void itu kompartemen ya. Walaupun dia kapal tanker muatannya cairan, nanti kalian bisa isi massa jenisnya di sini tapi jangan diisi sebaiknya. Diisinya di mana? Nanti diisinya di stabilitasnya ya. Ini masih loading karena tangkinya banyak ya. Ini udah 99%, jadi sabar aja ya. Nah, nanti untuk penonton PCG nanti akan ada di tugas desain kapal 3 ya. Ini hanya untuk membantu saja, tapi tetap nanti ketika itu harus kalian input sendiri. Karena nggak bisa kayak berat baja kapal, lalu misalkan berat permesinan, perkayuan, outfitting, misalkan berat jangkar itu nanti kalian yang masukin sendiri. Nah, ini ya, running. Nah, ini misalkan yang kuning-kuning ini kompartemen. Slop tank kan tidak ada masa jenisnya, ini harusnya ada cuma dibuat kompartemen. Nah, ada void itu voidnya dalam bentuk kompartemen ya. Tuh, ini ada sludge tank, ada LOT, ini void ya. Ini BBT, ini ada FWT dan sebagainya. Langsung masuk ke stability. Nah, ya, ini udah diisi semua nih ya. Tuh, kalau balas tuh 0%. Jadi ketika kapal, karena balas tuh nggak masuk DWT ya. Ketika kapal belayar ngapain bawa-bawa balas? Ya rugi. Balas tuh hanya penyeimbang ya. Kalau dia kurang draft baru masukin balas. Ya. Ini APT-nya 0%. Nanti disesuaikan. Di sini dia 6.400 ton. Nanti di modeler berapa? Harus sesuai. Nah, ini berat baja kapal, fungsi outfitting, makanan, kru, plus barang bawaan ya. Nanti isi LCG-nya berapa, PCG-nya berapa, masuk ke dalam range angle stability di running deh. Nah, selesai. Akan muncul di bawah. Oh, ini banyak. Kan tadi banyak tangki soalnya. Nah, itu ya, ini grafiknya seperti ini. Tuh di 60 derajat, 70 derajat dia sudah minus ya. Lalu nanti bisa dicek. Nah, ini hanya nilai GM-nya ya. Jadi GM itu nilainya harus 1,5. Mau kapal apapun ya. Nanti masing-masing kapal, jenis kapal ada kriterianya kayak kapal ikan. Kalau kapal ikan itu GM-nya minimal 1,5. Kalau nggak salah antara 1,15 atau 1,35 gitu. Beda dengan kapal niaga biasa. Nanti bisa dicek di kriteria di sini ya. Nah, itu ya. Max GZ dia ada di sudut 27 derajat. Nanti di aturan max GZ itu minimal harus di atas 20 derajat. Ini memenuhi nilai GM dia 1,9. Persyaratan GM 1,5 penuhi. Berarti dia apa, kurang lebih ini stabilitasnya positif nih, stabil. Nah, bisa kriteria, nah ini ya, pilih di sini. Ini buat workboot, ini buat small motor gitu ya. Pilihnya yang ini ya.
ini GZ ya. Nah ini value GM, value GT, value max GZ ya, angle GZ, terus sama luasan, di calculate and close, munculnya di sini nanti ada. Nah ini gambarnya kan kecil, nanti digedein aja bisa nih ya. Ya ini pas, ini file ya, tuh GZ-nya itu harus 1,5 meter, tapi ini cuma dapat 0,69. Nah, ini berarti ada yang tidak penuh, itu minimal area di bawah eh, 30 derajat itu harus 3,15 radian. Dia cuma dapat 1,7. Nah, ini stabilitasnya jelek ya, tidak memenuhi standar dari IMO. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini kita close aja semuanya, termasuk desainnya juga. Nanti kalian juga bisa mengambil gambar contoh seperti biasa di C, program file, Bentley, offshore, maksudnya ke sampel design. Cuma ini all file ya, maksudnya ke sampel desainnya, stabil, sampel design. Nah, nanti cari yang stability. Nah ini ya, kayak workbook pun dia ada stability-nya. Nih, nah ini read ya, oke. Nah, itu ya, dia nggak ada tangki-tangki, deh isinya kompartemen semua ini ya. Kita lihat di sini, tuh dia ada flash waternya ya di depan. Nah, ini untuk bentukan apa namanya, baut thrusternya. Nah di sini ada baut thruster, dia kan bolong nih harusnya, cuma nggak kelihatan ya. Itu bentuknya nanti yang non buoyancy. Nah ini yang link dia. Nah ini kalau nanti non buoyancy bentuknya gini, kalau dia kompartemen dia ini, kalau dia tangki nanti ini. Oh, di kapal-kapal besar juga sudah ada ya. Nanti eh, ini all file ya. Nah tuh banyak ship, tuh ya, ship LNG, read data, oke. Nah hasil-hasil yang sudah didesain di Maxroof itu sudah apa namanya, ini kapal yang dibangun lah, jadi gitu ya. Jadi kemungkinan LNG ini ada kapal yang berlayarnya gitu ya. Nah tuh. Ini diisi balas ya, bawah di bahan bakar. Tuh, ini yang ini tangkinya, tank, balas. Tuh, ini kompartemen. Ini LNG gitu ya. Ah, lihatin di sini tuh. Ini custom ya, spesifikasinya 1. Nah, jadi bisa juga di custom di sini nanti ya. Ini LNG. Nanti ada lagi misalkan yang pakai ini custom. Kita ganti bakar, kita ganti yang alisan. Oke. Ini karena dia udah ada struktur di sini, jadi agak lama ini nanti membukanya. Ya, sabar. Karena sudah ada apa namanya, frame-frame-nya dia buat ya. Nah, bottom gas lubricating, masih belum keluar ya, waktu mau dari ini dia belum keluar karena ya itu dia filenya besar.
Nah, tuh ya, nih bentukannya lihat ya. Set, 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 betul. Ini rendernya lumayan berat tuh ya. Tuh. Kita ke sini, nanti dia ada, nah ini ya. Tuh. Ini di mana dibuatnya? Ini internal struktur. Tuh. Nanti kalau dibuka di modeler akan kelihatan bentukannya itu seperti apa. Coba kita buka. C program file Bentley offshore maksud sampel design si Baker, dia ada trimmingnya, dia ada apa lengkap lah. Nah, ini bentukannya. Kalau display trimmingnya kita matikan, nah dia gini. Terus dia juga ada bagian strukturnya nih, ini bagian hot tuh ya, structure. Tuh, kalau kita lihat di sini, ya, tuh dia dibentuk dulu tuh, gini, tuh, sehingga nanti sudah ada kodenya tuh bentuknya. Kalau kita kan tadi misah ya. Nah, lebih seperti itu. Misalkan kita mau ambil contoh apa lagi, kita kesini dulu, gini kita close dulu, no shape. Ini kita buka all file, kontainer ada nggak ya? Ada. Nah, ada void, ada hall 1, hall 2, ada engine room, ada for pick. For picknya dia ini ya, artinya ada bentukannya kalau seperti ini tuh. Dia rumit ya, misalnya bagus. Di kotak-kotak semua ini desainnya. Jadi tinggal di running saja. Nah, ini ada full load, ada balas, ada empty load, gitu ya. Bisa kayak mainin mau buat berapa kondisi nanti stabilitasnya silakan. Kita lihat di sini, ini kondisi full load seperti ini. Tuh ada holdnya, tapi kalau kondisi balas, holdnya kosong, balasnya nanti yang isi water balas tuh. Kalau full load tetap kan balasnya kosong kan. Tuh, jadi berlayar nggak perlu balas ya. Ketika dia sudah bongkar, muatannya kurang, baru isi balas. Ini balas ya. Tuh ada holdnya 0 ya, nggak ada isinya. Tinggal di running. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai stability. Oh, satu lagi yang belum, yang kurang. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Kita buka ini dulu ya. Ini kita open. Kita masukkan gambar yang sederhana aja. Yang shape ini. Workbook, workbook, workbook. Workbook. Oke. Nanti kalau di running ya, ini nggak ada beratnya kurang gitu ya. Kalau dia akan muncul peringatan kalau tidak sesuai. Silakan saja. Ini untuk departur ya. Atau ini dia sudah diisi. Ini bisa kita rubah ke dalam KN value. KN value ini kita settingnya berdasarkan displacement. Inisialnya nggak boleh 0, kita isi aja 10 ton. Finalnya sesuai dengan displacementnya, katakan.
Tonnya di sosmed saya nggak tahu berapa. Kita lihat di sini aja. 80 ton doang. Total masanya ya 80 ton ya. Large angle stability ini leg shift doang 26 ton. Ini berangkat ya 80 ton. Oke. Ini kita ganti ke dalam client value. Ini di sosmednya di setting dalam client value. Kita masukkan 80 ton. Berarti kita isi aja 2 ton. Nah, di sosmednya isi aja 20. Oke, baru kita setting. Nah, kean value di sini apa? Ini adalah yang namanya cross curve ya. Nah, jadi kan GZ itu adalah KN dikurangi KG sin theta. Nah, ini namanya cross curve ya KN. Ini tadi sama kayak disabilitas ya. Kita mulainya 10 sampai 80. Nanti mau per berapa? Kita tadi bikinnya 50 ya. Nah, ini situ ada 48% ya komplit. Ini 0, tadi maksimalnya 80. Kita buatnya sebanyak 50 buah. Dan mungkin nanti di sini, di sini, di sini. Ini cross groove namanya. Nanti ada di TDK 3 bagian stabilitas. Nah, sebentar lagi mau, wow, 80 masih lama. Jadi ya inilah cross groove-nya sudah jadi. Terus lihat kesimpulannya bisa di sini. Kita bikin 20 doang ya. Itu banyak-banyak. Terus ada yang namanya limiting KG. Kalau limiting KG ini juga hampir sama. Kita setting displacement. Kayak tadi misalkan 10, 80, kita buat aja 20. Nah, nanti akan muncul KG KG berapa yang minimal untuk kapal ini gitu ya. Tuh kan minimal KG nih di sini ya. Minimal KG itu 1,5. Ini semua minimal. Nah, pada saat displacement dia 10 ton, KG dia 0,9. Artinya pada saat berat dia 10 ton, dia tidak memenuhi apa kriteria. Nah, ini untuk limiting KG itu jadi tahu pada saat berapa nilai KG-nya itu anjlok atau jelek atau di bawah standar. Kan minimal 1,5. Dia cuma dapat 0,9. Nah, ini dihitung. Ini yang hitung kalkulator komputer. Oke, sampai di sini saja. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Nanti minggu depan kita lanjut eh, ke stability sedikit mengulas lagi dan masuk ke dalam motion. Ya. Nah, intinya nanti di sini ya. Nanti kriterianya. Nah, ini ada kriterianya. Nanti mana yang pas, mana yang file. Nanti ini resumenya kalau gambarnya seperti ini. Nah, kami minimal 1,5 nih. Nah, yang di bawah 1,5 itu berarti pada saat 10, 11, 12, 13, 19, ini 20 ton ya. Itu tidak boleh karena KG-nya di bawah standar. Oke. Oke, sampai sini ada ingin tanyakan atau ada pertanyaan silakan kalau mau bertanya tentang maksud stability-nya. Minggu depan kita lanjut untuk yang lain analisanya. Oke, saya sini saya matiin ya. Nah, ini udah jadi ya. Nah, nah untuk absensinya baik yang kelas pagi ataupun kelas malam nanti biar saya saja yang memberikan presensi ya. Tapi tetap kalian juga harus cross check karena takutnya nanti saya kelewatan tuh ya.
portalnya nggak saya kunci tapi tetap saya buka karena settingan tanggal untuk kuliahnya itu berubah, itu error dari sananya ya. Jadi nanti untuk materi dan video rekamannya itu kalian lihat saja yang ada di Google Drive. Nanti masalah absensi biar saya memberikan presensinya, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?